Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana ووفقنا إلى صراط المستقيم صراط الله العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الكريم شهادة تنجينا من عذاب أليم وتدخلنا جنة النعيم Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dhi khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim. Amma ba'd. Jamaah subuh sekalian yang sama dirahmati, diridhoi, dan mudah-mudahan kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah sampai di hari yang ke-21 ini. Ya. Akan tetapi bukan berarti bahwa kita sudah mendapatkan ampunan baru kita berhenti untuk beristighfar. Karena beristighfar itu bukan cuma karena kita melakukan dosa. Ada orang beristighfar karena dosa besar. Ada orang beristighfar karena dosa kecil. Ada orang beristighfar karena melakukan yang makruh. Ada orang beristighfar karena melakukan banyak syubhat. Ada orang beristighfar karena kelalaian. Salah satunya kalau kita selesai sholat maka yang kita baca astagfirullah 3 kali. Kata Nabi, Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah insiraf meninggalkan tempat duduknya sebelum dia membaca astagfirullah 3 kali. Baru beliau melanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Maknanya adalah sehebat apapun orang ibadah, sehebat apapun orang melaksanakan sholat, maka pasti banyak kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah itu. Dan yang salam itu, yang selamat cuma Allah. Ya, kita ini ya tidak ada yang selamat dari kelalaian. Hanya Allah yang sempurna. Nah, itulah makanya kita baca itu. Ya. Jamaah sekalian, cuma sebenarnya judul yang saya mau sampaikan itu hari cuma dirubah mungkin panitia adalah gelisah untuk akhirat. Mungkin orang tidak mencerna apa maksudnya ini, jadi sehingga mungkin dialihkan ke bagaimana mengingat akhirat. Jadi kalau saya ya kasih judul supaya orang penasaran, gelisah untuk akhirat. Ya, gelisah dalam artian yang positif. Terus sekalian, saya pernah ditanya oleh seseorang, kita ini dalam agama Ustaz, butuhkah orang mursyid? Mursyid itu artinya guru. Mursyid itu artinya pembimbing. Saya bilang pastilah. Karena bagaimana kita bisa mau sampai kepada Allah? Karena kita ini seperti orang yang sementara berjalan.
Kita berjalan menuju kepada Allah. Tentu dalam perjalanan itu kita butuh pembimbing. Kita butuh mursyid. Cuma mursyid ini ada dua macam. Ada mursyid yang bersifat secara umum. Nah, mursyid inilah yang mengajari kita bagaimana menepaki jalan menuju kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah mereka ke jalan Tuhan, ke jalan. Ya. Jadi mursyid inilah yang mengajari kita bagaimana jalan ditempuh untuk menuju kepada Allah. Sama kalau kita mau ketemu presiden Pak Prabowo lah. Tentu kalau kita mau ke Jakarta, maka butuh pembimbing. Harus tahu bagaimana menuju ke sana. Ya. Maka pembimbing inilah mengarahkan kepada kita. Kau beli tiket dulu, baru kau berangkat dari Baruga, keluar ke sana, sampai di situ belok kanan. Ya, sampai di sana lagi, kau belok kanan lagi ke sana. Kalau ada lampu merah berhenti kau nak. Kalau ada lampu kuning hati-hati kau nak. Kalau ada lampu hijau terus kau. Itu pembimbing. Ya. Cuma pembimbing bijaksana semestinya jangan memberikan orang, membimbing orang cuma satu jalan. Banyak jalan untuk sampai ke Jakarta. Ya, boleh lewat sini, berangkat dari sini. Kalau sana belok kanan. Boleh juga terus menyeberang baru ke sana. Ya, kau terus ke sana masuk di tol. Jangan memaksakan kehendak, cuma mau lewat perintis. Karena banyak jalan menuju bandara. Ya, banyak saya lihat mursyid seperti ini memaksakan kehendak. Alena mau dituruti. Kalau kau tidak lewat sini, kau tidak sampai di bandara. Oh banyak jalan Pak. Itulah mursyid yang bijaksana. Jadi maksud tadi, ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan penuh hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Disampaikan semua lah. Kalau kau mau nurut sini, ya ke sana. Ada bilang, ada dekat jauhnya itu tergantung kondisi jalanan Pak. Terkadang kita lihat perintis tiba-tiba macet di situ, takkan cuma kau di situ. Semestinya kita sampaikan semua. Inilah mursyid secara umum. Di siapapun yang datang ini menyampaikan kita di sini, yang menyampaikan kita tentang hukum-hukum tentang Allah, itulah mursyid secara umum. Itu guru kita semua. Makanya saya bilang tadi, mestinya mursyid seperti ini bijaksana lah. Bukan lagi zamannya sekarang orang saling menyalahkan. Ya, kalau kau tidak tempuh jalanku, sesatku. Ya, cuma satu saja yang sampai. Tidak boleh. Ya, yang penting kita bisa sampai ke sana. Ada mursyid secara khusus. Ya, mursyid secara khusus inilah nanti yang mengajak kita. Bukan lagi cuma sekedar untuk mengajar kita tentang jalannya Allah. Tapi mursyid ini mengajari kita untuk berkenalan dengan Allah. Jadi kalau sampai mikir di Jakarta Pak, ya itu jalannya tadi kita sudah lewati. Itu mursyid secara umum. Kalau sampai mereka di istana, ya mursyid inilah secara khusus membimbing kita berkenalan dengan Prabowo. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hadhihi sabili," katakanlah inilah jalanku. Fad'u ilallah. Ajaklah mereka kepada Allah. Dibuka lagi jalannya Allah.
ajaklah mereka untuk berkenalan dengan Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuhat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira." Hai Nabi, kalau pada zaman Rasulullah ya Nabi sebagai pembimbing yang memperkenalkan kita dengan Allah. Karena Nabi sudah tidak ada sekarang, maka tentu dilanjutkan oleh al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu, inilah mursyid itu, pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diakui, yang tentu mempunyai sanad ruhiyah yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Itu ulama yang diakui. Dia mempunyai sanad ruh yang bersambung kepada Rasulullah. Wada'iyan ilallahi biidnihi, dan ajaklah mereka kepada Allah dengan izinnya. Dengan izin siapa? Dengan izin guru. Itulah makanya kalau ada ilmu tarekat itu, ya apa istilahnya itu, dia pembimbing. Ya guru inilah yang tahu tentang karakter kita. Ada memang sahabat seperti itu Pak. Pada zaman Nabi ada. Jadi kalau ada, Umar saja pernah datang berkonsultasi. Coba kau apa kelemahanku? Ya, ada guru seperti itu Pak. Cuma saya tidak tahu di Makassar yang di mana. Yang tahu tentang sifat-sifat kita bukan lagi cuma sekadar penyakit luar, tapi yang diobati adalah penyakit dalam. Oh, kau ini suka marah. Amalkan ini nah. 1000 kali satu hari supaya hilang marahmu. Oh, kau ini suka dendam. Hilangkan sifat dendam. Amal ada, itu yang maksud biiznihi, dengan izin gurunya. Membimbing kita. Kenapa? Karena kita semua ini mempunyai sifat-sifat yang jelek dalam diri kita. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat kita dan cara merubahnya ada 4. Yang pertama adalah bergaul dengan orang yang banyak, supaya kita tahu karakter seseorang. Oh ini makanya sifatnya, saya mau ikuti. Apa yang ada sama orang ada semua juga dalam diri kita. Cuma ada yang besar, ada yang kecil. Oh ini orang suka pemarah, kita juga suka pemarah Pak. Ada tonji sifat marata. Roba itu karena kita tidak suka. Itu namanya, oh ini orangnya baik, saya mau ikuti karena ini orangnya. Ini bergaul dengan orang yang baik supaya kita tahu karakternya orang, sehingga kita bisa tahu apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa merubah. Satu. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh, supaya kita bisa mengikuti kesalehannya. Yang ketiga, mendengarkan perkataan orang yang membenci kita. Kalau kita betul-betul mau merubah, ini terkadang sulit Pak. Karena terkadang kalau kita benci orang, apapun diucapkan itu semua salah. Pada sebenarnya terkadang apa yang disampaikan itu benar. Sampai kita di rumah baru ditiru-tiru, rene-rene. Sebenarnya itu Nabi bilang tadi itu benar sebenarnya. Cuma karena keras hati kita tidak mau merubah Pak. Kenapa? Karena kita bermusuhan dengan dia. Bahkan kalau bisa tanya, apa aku dia sebenarnya aku tidak suka. Kalau itu sesuai dengan agama, rubah. Kalau tidak sesuai, tidak usah didengar. Dan yang keempat, inilah caranya adalah mencari mursyid. Mursyid inilah yang mengajari kita tentang bagaimana merubah sifat-sifat yang ada dalam diri kita, dan tentu dengan berbagai macam amalan. Makanya mari semakin bau kendaraan tak, semakin kencang lari kita kepada Allah, sehingga nantinya kita sudah bisa sampai. Dan ketika kita sudah sampai kepada Allah, ada kenikmatan dalam ibadah, bukan cuma sekedar rutinitas.
Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.